Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kelas pengembangan komunitas Kria minggu ke-7 masih ditemani dengan saya yang tak henti-hentinya berharap bahwasanya pemaparan yang saya lakukan melalui video ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Kita langsung aja ya teman-teman. Kita langsung menuju materi hari ini yang akan membahas mengenai pengembangan komunitas di masa pandemi. Sebenarnya lebih ke pengembangan komunitas di era digital sih, di era sekarang ini gitu. Cuman ya karena sekarang kita sedang mengalami pandemi, jadi nanti akan dibahas mengenai tantangannya apa aja dan lebih ke apa ya, membahas juga mengenai, apa aja sih yang mesti dilakukan gitu loh. Dan nanti akan kita bahas secara lebih dalam lagi, disimak aja materinya. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas bersama di awal-awal pertemuan bahwasanya, angka pengangguran yang sempat turun, diprediksi akan menaik lagi, diprediksi akan naik secara signifikan, gara-gara pandemi COVID-19 gitu loh. Bukan tempat kita untuk menyalahkan siapapun di sini, karena semua sektor terdampak gitu ya teman-teman, semua pihak terdampak. Memang harus dilakukan beberapa penyesuaian. Nah, salah satu penyesuaian yang mungkin tidak bisa dihindarkan adalah ya PHK secara besar-besaran. Oke, kasihan sih ya memang, bagi teman-teman yang terdampak gitu, bagi teman-teman yang kena PHK. Karena ya hidup mereka jadi tidak jelas dan tidak adanya sumber penghasilan, ya pasti mereka sedang, dipenuhi banyak pikiran, ya bisa jadi stres sendiri sih mungkin. Nah, tapi di sini ya, merupakan sebuah peluang sih. Tahan sebentar, saya mengatakan peluang bukan berarti saya tidak berempati ke, mereka ya, ke mereka yang terdampak, PHK gitu. Eee, saya mengatakan peluang dalam artian gini loh teman-teman, bagi teman-teman yang memang berniat untuk, berwirausaha, ini merupakan sebuah peluang yang sangat-sangat nyata. Karena sumber daya manusia yang kompeten itu semakin melimpah ruah gitu, semakin, ya tersedianya banyak gitu loh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang, apa ya, yang memang memang ingin berwirausaha jangan hanya money oriented aja gitu loh, lebih ke ya orientasi sosialnya juga dikembangkan, jangan hanya mengejar keuntungan, tapi juga niatnya lebih ke, ya membantu mereka yang terdampak, kurang lebih seperti itu. Nah, terus juga, bagi inisiator-inisiator pengembangan komunitas, ya ini juga salah satu, titik cerah sih sebenarnya, karena bisa, apa ya, bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengembangkan daerah mereka sendiri. Nah, kira-kira kebayang ya teman-teman ya, PR-nya tentu bagi inisiator adalah kemampuan memotivasi gitu, karena kondisi yang sedang mereka alami tidak stabil gitu, habis PHK, terus juga pastilah kalut, banyak pikiran dan, sebagainya. PR-nya adalah di skill komunikasi dan kemampuan untuk memotivasi. Nah, masa pandemi adalah tantangan bagi semua orang, untuk setiap individu ya lebih tepatnya gitu, bukan hanya pemangku kepentingan saja gitu. Kita semua diuji untuk bertahan pada kondisi tidak normal. Walaupun digonggongkan new normal gitu ya teman-teman, tapi ya saya rasa kalian juga tahu sih kalau apa yang sedang kita jalani ini tidak normal sama sekali. Dan, diperlukan adanya beberapa, apa ya, beberapa kemampuan dari dalam diri kita untuk terus mengembangkan diri agar tidak stuck di satu tempat saja gitu. Kita juga harus bisa apa ya, meng-upgrade diri kita sendiri di tengah kondisi yang terbatas seperti sekarang ini. Nah, kalau misalnya, sebelum pandemi ya kita masih bisa berinteraksi dengan bebas,
Kita bisa ya sambil bekerja, mungkin sambil belajar ya teman-teman. Nah, cuman kan sekarang di saat WFH seperti ini, belajar dari rumah, kita tidak bisa bersosialisasi, kita tidak bisa berorganisasi, ya pastinya ada beberapa skill yang harus kita upgrade dari dalam diri kita sendiri. Nah, 7 kemampuan yang dibutuhkan selama pandemi untuk menolong kita agar tidak stuck di situ-situ aja, agar tidak stagnan posisinya gitu teman-teman, agar kita bisa mengupgrade diri kita sendiri. Yang pertama adalah adaptif, komunikatif, terorganisir, entrepreneurship, kreatif, kerja tim, dan kepemimpinan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah adaptif. Oke, adaptif merupakan kemampuan beradaptasi atau dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada secara cepat. Contohnya yang kita lakukan sekarang ini gitu, belajar online. Terus juga bukan hanya kalian ya, teman-teman yang bersekolah pun juga belajarnya juga online gitu. Terus bekerja dari rumah. Terus juga ya kalau boleh mengambil contoh dari kampus ya, LMS itu merupakan salah satu bentuk adaptif sih, bentuk tanggung jawab kampus agar mutu perkuliahan tetap terjaga, gitu loh. Nah, jadi ya karena situasinya sama-sama, eee, apa ya, sama-sama baru bagi kita, ya memang butuh, step-step yang seperti ini. Memang butuh beberapa penyesuaian yang mengharuskan kita untuk mengadaptasi, gitu loh. Nah, contohnya sih, apa ya, contohnya gini sih teman-teman semuanya, kita terbiasa untuk bertatap muka, tapi apabila bertatap mukanya via, Google Meet, via Zoom, itu terkadang ngerasa aneh nggak sih? Ya kalau saya pribadi sih terkadang ngerasa aneh gitu, tidak adanya interaksi secara langsung gitu. Cuman ya mau bagaimana lagi, berkuliah di kampus itu tidak, memungkinkan, jadi ya perkuliahan online melalui aplikasi, ya salah satu bentuk kegiatan adaptif itu sendiri. Nah, terus juga, jujur deh kalian pasti pernah hampir lupa atau bahkan, lupa gitu loh untuk mengisi activity di LMS. Nah, hal ini terjadi karena ya dari kitanya memang belum terbiasa sih, belum terbiasa bahwasanya, LMS ini tuh penting untuk dikerjakan. Kenapa? Ya karena kita, gini teman-teman, ada yang kemampuan adaptifnya kenceng, cepet, jadi dia sadar gitu loh, bahwasanya, LMS ini penting. Ada yang kemampuan adaptifnya ya biasa aja gitu, kemampuan adaptasinya biasa aja gitu. Jadi terkadang masih kebawa santai, jadinya nggak sadar gitu loh bahwasanya, wah harus ngertiin LMS. Nah, kurang lebih seperti itu. Plus minusnya seperti itu memang. Baik lagi sih ke diri sendiri, seperti yang tadi saya bilang, ada orang yang dalam beradaptasi itu cepat, ada juga orang yang dalam beradaptasi itu ya biasa aja atau cenderung lambat. Plus minusnya seperti itu. Jadi gimana kita bisa, apa ya, menyesuaikan diri sendiri aja sih. Tidak ada yang salah dan, benar di sini. Lebih tepatnya ya diri sendiri yang memegang kendali. Terus yang kedua adalah komunikatif. Sepertinya untuk kategori ini kita sepakat ya, ada atau tidak adanya pandemi, skill komunikasi itu sangat penting untuk dikuasai. Nah, tidak hanya secara verbal langsung, tapi juga baiknya ya secara online, secara ya melalui instant messaging mungkin, ya itu juga harus dikuasai sih. Bagaimana memberitahu tapi tidak menggurui, bagaimana, menegur tapi tidak, memarahi gitu loh teman-teman semuanya. Karena kita tidak, berinteraksi dengan orang yang seumuran atau yang di bawah umur kita saja.
Terkadang kita berinteraksi dengan orang yang di atas atau lebih tua dari kita ya, lebih tua dari kita atau yang punya jabatan lebih tinggi dari kita. Di sini diperlukan skill komunikasi yang sangat apik sih menurut saya, karena tutur bahasanya harus lebih diperhalus, terus juga ada adabnya, ada tata keramanya gitu. Tata bahasanya benar-benar harus diperhatikan. Karena teman-teman ya tidak mungkin ya terkesan menggurui orang yang lebih tua dari kita, tidak sopan namanya. Konon katanya apabila kita berhasil seperti itu, kita akan mempunyai skill persuasif yang baik gitu. Kita bisa merubah perilaku seseorang dari yang sebelumnya biasa aja, mungkin ya biasa aja menjadi lebih baik. Nah, skill ini sangat penting dikuasai oleh seorang inisiator pengembangan komunitas. Nah, terus yang ketiga adalah terorganisir. Berbicara mengenai terorganisir juga masih PR juga sih bagi saya, jujur aja gitu. Terlebih lagi dengan situasi sekarang, saya harus menyiapkan kuis, saya harus menyiapkan forum diskusi jika dibutuhkan. Tapi perlu dicatat ini bukan berarti malas ya atau apapun, tidak. Punten banget kalau saya menimbulkan kesan yang tidak-tidak gitu. Bukan bukan seperti itu. Lebih tepatnya sih ya karena memang dari sayanya ya memang bukan tipikal yang apa ya, bukan tipikal yang merencanakan kayak gitu sih. Memang kalau ya teman-teman juga sebagian pasti sudah pada tahu lah. Kalau saya sih tipikalnya spontan, langsung di kelas saja gitu. Tapi dengan situasi sekarang memang diperlukan adanya beberapa penyesuaian yang mengharuskan saya untuk menjadi lebih terorganisir. Nah, kurang lebih seperti itu penggambarannya. Mengambil contoh yang tadi yang saya sebutkan mengenai hubungan kalian dan LMS, ya pasti ada yang sering lupa ya, sering kelewat deadline-nya untuk melakukan aktivitas di LMS. Nah, eee, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan agar kita bisa jadi jauh lebih terorganisir, termasuk yang tadi ya, yang hubungan kalian dengan LMS tadi gitu yang saya sebutkan. Caranya set reminder aja gitu, set reminder di handphone, terus juga, manfaatin sticky notes, tempel di meja belajar, meja kerja, atau apapun lah itu, agar kita jadi jauh lebih terorganisir. Agar kita tidak melupakan, detail-detail penting gitu, teman-teman. Karena sangat disayangkan ya, kalau misalnya, teman-teman tidak mengerjakan aktivitas di LMS, nanti terhitung alfa sih. Sangat disayangkan aja. Nah, terus yang keempat adalah intrapreneurship. Kalau saya sih membahasakannya seperti, kemampuan untuk, eee, berinovasi sih. Berinovasi dan melaksanakannya gitu loh. Karena di sini ada keyword pengambilan keputusan yang tepat, pemecahan masalah yang baik, dan memberikan solusi pada setiap masalah. Berarti di sini diperlukan adanya kemampuan analisa gitu. Sedikit cerita, saya pernah baca di mana gitu ya, ada sebuah restoran yang ya sebelum pandemi ya kita ke sana makan di tempat ataupun take away enak udah gitu, repeat order mungkin ya. Cuman selama pandemi ini kan kapasitas makan di tempat pun dibatasin. Terus juga ini, otomatis mengancam, keberlangsungan si resto tersebut. Nah, bisa diakalin, solusinya adalah dengan cara ya mungkin mengeluarkan varian frozen food ya. Frozen food dalam artian gini teman-teman, untuk menjangkau masyarakat yang memang tidak keluar rumah sama sekali gitu, keluar rumah kalau yang penting-penting aja. Nggak makan di tempat, nggak makan di, apa ya, pokoknya beneran beneran ya masak di rumah, segala-galanya di rumah gitu. Jadi,
mengeluarkan varian frozen food dengan cita rasa mereka untuk menjangkau pasar yang seperti itu. Terus juga kalau yang belum bekerja sama dengan aplikasi online ya, aplikasi ojek online ya, bekerja sama agar pasarnya jadi lebih luas lagi. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar mereka masih tetap bisa survive, bisa melewati pandemi ini tanpa harus melakukan PHK ke karyawan-karyawannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemampuan mencari solusi untuk setiap masalah yang ada. Terus yang kelima, kreatif. Ada kaitannya sih dengan yang tadi. Karena kemampuan untuk mencari solusi, kemampuan untuk berinovasi, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kreatif. Bukan dalam artian kita mengeksklusifkan diri, tidak sih. Karena kita memang terbiasa untuk untuk mencari solusi di setiap permasalahan yang ada. Jadi ya agar si perusahaan ataupun si badan usaha yang kita bekerja di dalamnya itu bisa untuk tetap bertahan dan terus berkembang gitu. Nah, yang keenam ada kerja tim. Kerja tim ini sangat penting sih sebenarnya. Ditambah lagi kita nggak bisa berinteraksi secara langsung, jadi kemampuan kerja tim harus benar-benar dipupuk banget gitu loh. Karena hanya kita berinteraksi dengan instant message aja atau via teleconference seperti ini. Karena tidak bisa melakukannya secara sendirian, teman-teman. Apalagi kerjaannya banyak ya yang membutuhkan kerja tim, ya pasti tidak bisa melakukannya sendirian. Harus bisa memupuk kerjasama agar tujuan akhir bisa tercapai. Terus juga yang terakhir adalah kepemimpinan. Beda ya, being a leader beda dengan menjadi bos gitu. Being a leader, teman-teman harus bisa saling memotivasi orang-orang yang ada di bawah agar semangatnya tetap terjaga. Kalau bos kan cenderung ya hanya nyuruh-nyuruh tuh, tidak seperti itu gitu loh. Nah, skill nomor 6 dan 7 ini sangat penting, termasuk yang penting ya teman-teman dimiliki oleh seorang inisiator gitu. Selain yang skill komunikasi tadi. Jadi bagi seseorang yang merasa masih kurang di sisi-sisi tertentu, ya silakan upgrade dirinya sendiri karena percayalah ini akan terus kepake kemanapun teman-teman pergi nantinya, dimanapun teman-teman kerja. Nah, tantangan pengembangan komunitas di masa pandemi yang pertama adalah sudah pasti komunikasi, di mana kita tidak bisa komunikasi secara langsung tatap muka. Kita akan lebih banyak berinteraksi melalui instant messaging, terus juga teleconference ya, Google Meet ataupun Zoom. Jadi benar-benar seperti yang saya bahas tadi, menggunakan bahasa yang baik, tidak menggurui, tidak mengesankan bahwasanya kita tahu segala, ya jangan seperti itu sih. Jadi harus benar-benar muter otak, gimana sih menyampaikan sesuatu yang baik dan benar gitu. Terus juga yang kedua adalah protokol kesehatan. Seperti yang teman-teman ketahui, banyak banget orang yang abai sekarang dengan protokol kesehatan. Nah, saran saya sih nanti ketika teman-teman terjun ke lapangan, harus benar-benar diingatkan tentang protokol kesehatan ini. Harus ada yang benar-benar menjaga gitu loh, tetap diberlakukannya protokol kesehatan. Karena idealnya kan pengembangan komunitas rame tuh. Ini kita berbicara sebelum pandemi ya, rame dan ya berkerumun ya sudah pasti gitu. Cuman kan sekarang terbatas. Terus juga tidak boleh berkerumun. Jadi harus benar-benar dilaksanakan protokol kesehatan. Nah, yang terakhir adalah jenis kegiatannya apa.
Nah, terus, apa ya, tidak melulu soal ekonomi loh, teman-teman. Bisa juga menjawab kebutuhan mereka yang lain. Ya bagus sih memang kalau apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman berikan itu menjawab problematika ekonomi mereka, problematika ekonomi daerah sasar gitu ya. Tapi ingat, tidak melulu soal ekonomi gitu loh. Seperti yang dilakukan oleh Kimia Farma. Kimia Farma gelar program pemberdayaan, mereka membentuk, kebun gizi hidroponik. Mereka melaksanakan program kebun gizi hidroponik. Nah, kegiatan ini bertujuan memberikan, semacam kegiatan ya, pada masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki kesibukan sehingga ada apa ya, ada kegiatan gitu loh untuk mengisi waktu di tengah pandemi. Ini menjawab problematika pangan. Berarti ketika mereka bercocok tanam sendiri, mereka tidak harus ke pasar sih. Mereka tidak sering, apa ya, jadi nggak sering gitu loh ke pasar gitu loh. Mereka bisa memanen sendiri sayur-sayurannya gitu. Karena kalau sering ke pasar ya, chance tertularnya pasti tinggi gitu loh. Apalagi punten banget kalau saya terkesan menyalahkan atau apa ya, tidak seperti itu. Cuman, ya kita harus mengakui lah ya kalau pasar sangat kurang sekali penerapan protokol kesehatannya gitu. Cuman ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, bukan posisi kita untuk menyalahkan siapapun di sini, enggak. Poinnya adalah ya, kalau bisa diminimalisir, ya kenapa tidak gitu, toh juga demi kesehatan kita bersama. Jadi ke pasarnya mungkin untuk beli ini aja kali ya, beli bahan-bahan yang, kayak daging gitu-gitu ya. Tapi kalau tentang sayur-sayuran seperti ini ya bisa bercocok tanam sendiri di rumah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi, meminimalisir, mereka pergi ke daerah-daerah yang ramai, daerah-daerah yang padat. Nah, terus, contoh yang kedua adalah community empowerment dalam bentuk taman baca masyarakat. Nah, ini mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, karena tidak mungkin ya teman-teman, sangat-sangat tidak mungkin hanya mengharapkan pemaparan materi dari guru saja, guru atau dosen gitu. Kalian juga diharapkan untuk mencari sumber-sumber lainnya. Kenapa saya bisa, berbicara seperti ini? Ya karena banyak sekali kendalanya, entah itu jaringan, entah itu ya mungkin kalian yang lagi nggak ada kuota mungkin, atau saya yang lagi nggak ada kuota. Jadi problem-problem non teknis itu mengganggu sih sebenarnya. Belum lagi kalau misalnya, mohon maaf nih, ada guru atau dosen yang tua gitu ya. Mereka pasti cenderung untuk ya hanya menjelaskan dalam tanda kutip ala kadarnya ya gitu. Ini bukan menjudge ya, ini hanya contoh kasus aja gitu. Nah, jadi pemaparan materi yang disampaikan ya barangkali kurang. Nah, diharapkan dari siswanya sendiri atau mahasiswa-mahasiswi itu punya inisiatif untuk mencari tahu lebih lanjut, tidak hanya, berharap dari satu sumber saja gitu loh, tidak hanya mengandalkan dari satu sumber saja. Nah, terus mengenai taman baca masyarakat sendiri ya pastilah, bentukannya offline ya. Bentukannya offline dan penerapan protokol kesehatan harus sangat-sangat diterapkan. Jangan sampai ya orang berkerumun nggak pakai masker ya jatuhnya jadi klaster baru. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, terus yang terakhir itu adalah jahitin. Jahitin sendiri sih kalau menurut saya pribadi ya, mohon maaf kalau saya salah, eh lebih ke sosiopreneur sih sebenarnya. Karena di sini dikelola oleh, orang yang di luar target sasar, orang yang di luar, masyarakat sasar gitu loh. Tapi
Persamaannya adalah ya mereka memang memberdayakan, kelompok masyarakat tertentu. Persamaannya di situ. Kita tidak, apa ya, nggak usah kita ngelihat dari sisi, wah ini dikelolanya oleh orang lain nih, bisnis dan sebagainya, kita nggak usah ngelihat, dari itu dulu. Kita ngelihatnya dari sisi pemberdayaan masyarakatnya dulu aja gitu. Bagaimana mereka bisa terbantu oleh adanya si Jahitin ini. Nah, jadi sedikit cerita, pendiri Jahitin, Asri Wijayanti, itu sangat, merasa kasihan lah ya dengan upah yang diterima oleh tukang jahit, rumahan gitu, tukang jahit yang ada di sekitaran rumah mungkin atau kosan mungkin. Data yang dihimpun oleh, Asri Wijayanti, pendapatan mereka per bulan itu hanya sekitaran 1 jutaan gitu. Nah, itu sebelum pandemi malah. Bayangkan kalau misalnya setelah pandemi gitu, orang jadi ya nggak keluar gitu loh kan. Kebutuhan orang-orang untuk membuat baju, menjahit baju juga jadi berkurang, pasti akan turun sekali, pendapatan mereka. Jadi intinya jahitin, apa ya, saya menjelaskannya sih seperti, mengadaptasi sistem yang diterapkan oleh Gojek sih. Jadi Jahitin ini merupakan sebuah platform bagi tukang jahit rumahan agar pasar mereka jadi jauh lebih luas. Bisa dari luar kota sekalipun gitu loh. Nah, jadi mereka bisa terbantu. Taraf hidup mereka juga jadi lebih naik gitu loh. Pendapatan mereka naik, lebih sejahtera dengan adanya Jahitin ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ya kita sekali lagi saya sampaikan, baik itu bentukannya sosiopreneur ataupun pemberdayaan masyarakat, ya intinya adalah memang mereka memberdayakan suatu kelompok tertentu, niatnya membantu suatu kelompok masyarakat tertentu agar penghidupan mereka jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian pemaparan untuk hari ini, untuk minggu ini ya, teman-teman. Dan seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung. Dan tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.